Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan bersemangat dalam melakukan tugas aktivitas saudara. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-10 tertulis, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita." Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus dipandang sebagai paus pertama Gereja Katolik. Dan uniknya, Alkitab mencatat dengan begitu jujur tentang kesalahan-kesalahan Petrus. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan dia juga kurang percaya ketika dia berjalan di atas air. Dan Petrus juga pernah ditegur secara keras oleh Rasul Paulus karena sikapnya yang berkaitan dengan masalah sunat. Alkitab tidak menutupi dosa kesalahan Petrus. Sebagai seorang rasul yang hebat yang dipakai Tuhan, Petrus tidak luput dari dosa dan kesalahan. Dan begitu juga kita, saudara. Kita semua tidak luput dari dosa. Kita semua tidak luput dari kesalahan. Kita perlu mengakui akan hal ini. Karena tidak mengakui kebersalahan kita, keberdosaan kita, menunjukkan bahwa kebenaran tidak ada di dalam kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-10 ini dikatakan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita." Siapa di antara kita yang berani mengatakan bahwa diri kita tidak ada dosa sama sekali? Setiap hari kita punya kelalaian, ada kegagalan di sana. Ada kesalahan yang kita buat dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita tentu berusaha untuk hidup dalam kebenaran, berusaha untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Tapi bagaimanapun juga, ada hal-hal yang membuat kita tidak luput dari kesalahan. Hal ini bukan berarti bahwa kita terus-menerus jatuh dalam dosa, tidak, saudara. Tapi kita perlu merendahkan diri kita dan mengakui bahwa kita memang adalah orang-orang yang berdosa. Maka tidak heran Tuhan Yesus mengajarkan doa yang kita sering kenal sebagai doa Bapa Kami, di mana di dalam doa itu ada permohonan untuk pengampunan. Dikatakan, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa harian. Karena di situ ada permohonan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Dan itu berarti bahwa setiap hari kita perlu mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya, agar kita disucikan, dikuduskan selalu oleh kuasa darahnya, sehingga menjadi berkenan di hadapannya. Orang yang mau mengakui dosanya adalah orang yang menyadari bahwa dia butuh kasih karunia Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengakui dosa adalah orang yang merasa dirinya benar dan tidak memerlukan anugerah pengampunan Tuhan. Hati-hati dengan sikap tidak mau mengakui dosa, karena sikap yang demikian seakan membuat Tuhan menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan bukanlah pendusta. Apa yang Tuhan katakan benar adanya. Dan Tuhan itu suci, kudus, tanpa dosa. Kitalah yang berdosa. Dan kita perlu mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita perlu mengakuinya juga di hadapan sesama kita, terhadap pasangan hidup kita, terhadap orang tua, terhadap anak-anak. Seringkali orang tua merasa gengsi mengakui kesalahannya kepada anak-anak dan tidak mau meminta maaf. Sikap yang demikian tidak akan membuat kita menjadi benar. Mari akui bahwa kita
adalah orang-orang yang berdosa dan butuh kasih karunia, butuh pengampunan dari Tuhan. Tuhan yang maha baik akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang membuat kami mengerti bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa dan butuh kasih karunia, butuh anugerah pengampunan yang daripada-Mu. Kami mengakui segala dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu ampunilah kami Tuhan, dan kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Kami juga mau mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kami. Kami mau mengampuni mereka semua. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, yang selalu tersedia bagi kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.